Melanjutkan film yang ketiga, kita kembali berfokus kepada karakter paling ikonik, yaitu Yuri Boyka. Kalau setelah bebas dari kompetisi PSC, ia pindah ke Ukraina dan menjadi atlet MMA. Bedanya ia tidak ditonton oleh para tahanan lagi, tapi penonton sungguhan. Dan inilah film Boyka Undisputed. Terlihat penjara masa lalu dari Boyka yang ada di Rusia. Mereka masih mengadakan pertarungan di penjara itu. Dan kali ini mereka memiliki monster sebagai pertarung andalan mereka. Saking monsternya sampai dijaga ketat oleh para sipir. Sampai sebegitunya loh tahanan ini dibawa. Monster ini bernama Kosmar. Memang Kosmar tidak selincah yang lain, tapi damage-nya sekali kena udah langsung mokat. Balik ke Boyka, kalau uang yang ia dapat dari gagas sebelumnya ia gunakan untuk membangun gereja, sehingga pendeta sangat berterima kasih atas bantuan dari Boyka. Tapi ia agak keberatan dengan Boyka yang masih menggeluti pertandingan itu, karena pasti Tuhan tidak menyukai Boyka yang melakukan kekerasan, sehingga Boyka memberitahu kalau itu adalah olahraga dan Tuhan yang memberikannya keahlian itu, yang membuat pendeta hanya menyarankan agar Boyka untuk berhenti akan hal itu. Hingga di saat Boyka latihan, manajernya yang bernama Kirill memberitahu kalau Boyka akhirnya akan mendapatkan pertandingan yang resmi dan tidak bertarung jalanan lagi, yaitu ada di Budapest, sebuah kejuaraan antara Eropa. Apalagi itu adalah impian dari Boyka selama ini, yang membuat Boyka senang karena impiannya untuk menjadi petarung paling lengkap di dunia akan segera terwujud jika ia melakukan pertandingan resmi itu. Dan pertarungan terakhir yang akan menentukan Boyka, ia meminta Boyka untuk berhati-hati dengan lawannya nanti, karena lawannya adalah petarung yang hebat. Dan sudah pasti Boyka siap karena ia juga petarung yang hebat. Dan dimulailah pertarungan Boyka melawan petarung lain yang bernama Victor. Victor tumbang dibuatnya, tapi ia tidak menyerah. Beberapa serangan dari Boyka sudah membuat Victor tidak ada harapan sama sekali untuk menang, tapi ia masih berusaha untuk bangkit dan memaksakan dirinya. Padahal Boyka sudah menyuruh Victor untuk tetap kalah karena itu tidak ada gunanya, tapi Victor tidak peduli. Yang membuat Boyka mengeluarkan combo terakhirnya, dan ya, Boyka memenangkan pertandingan itu, yang membuat mereka terkesima dengan pertarungan dari Boyka dan akan menantikan pertandingan Boyka di Budapest nantinya. Tapi ketika ia selesai dan akan balik, ia melihat Victor yang dibawa ke rumah sakit. Bahkan Victor kondisinya kritis, yang membuat Boyka terkejut akan hal itu dan sangat khawatir dengan kondisi Victor, sembari teringat dengan kata-kata dari pendeta dan combo terakhir yang ia layangkan ke Victor. Alhasil ia bertanya kepada Kirill akan kondisi dari Victor. Awalnya Kirill merasa kalau itu tidak penting, tapi karena Boyka sangat ingin tahu, Kirill memberitahunya kalau Victor sudah berpulang dan memberitahu kalau itu bukan salah dari Boyka dan itu adalah resiko dari seorang petarung. Sudah pasti membuat Boyka benar-benar panik karena ia tidak bermaksud sampai mengkhianati
memanggil seseorang. Apalagi ia tidak tahu apakah Victor punya anak atau istri yang menunggunya. Alhasil Boyka meminta barang dari Victor dan di sana berisi surat dari Victor untuk istri tercintanya, yang makin membuat Boyka merasa bersalah akan hal itu dan meminta Kiril untuk membuatkannya paspor palsu, yang membuat Kiril menolak karena Boyka sudah hampir sampai pada mimpinya. Tapi karena Boyka memaksa karena ia tidak mau dihantui oleh rasa bersalah sepanjang hidupnya, Kiril pun mengiyakannya. Tapi Boyka harus ingat kalau Boyka melakukannya, maka impian dari Boyka untuk bisa bertanding di pertandingan resmi akan sirna. Terlihat upacara pemakaman dari Victor yang ada di Rusia, dan inilah istri dari Victor yang bernama Alma. Tapi ketika upacara berlangsung, datang pria tua dengan banyak pengawal yang bernama Zohrab yang memberikan bela sungkawan kepada Alma atas berpulangnya sang suami. Tapi ketika selesai, Zohrab langsung memberitahu tujuannya kalau Alma masih punya hutang kepadanya, sehingga Alma akan bekerja untuk Zohrab untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Kiril pun sudah membuatkan paspor palsu untuk Boyka serta memberitahu cara agar Boyka bisa aman masuk ke Rusia tanpa diketahui. Karena jika Boyka ketahuan di sana, sudah pasti ia akan ditangkap karena Boyka merupakan tahanan yang kabur, yaitu ia harus menggunakan sebuah minibus karena penjagaan menggunakan minibus tidak begitu ketat. Dan benar saja, di saat penjaga Rusia melihat paspor dari Boyka, ia percaya-percaya saja, yang membuat Boyka akhirnya berhasil masuk ke Rusia. Ia pun langsung memesan hotel untuk ia tinggal dan langsung pergi ke tempat Alma tinggal, yaitu di sebuah panti asuhan. Tapi di saat ia melihat Alma dan Alma menyadari kehadiran Boyka, Alma sudah dijemput oleh bawahan dari Zohrab, sehingga penjaga suruhan Zohrab bertanya akan Boyka yang ada di sana. Boyka bertanya kemana Alma pergi. Ia memberitahu kalau Alma pergi bekerja, sehingga Boyka bertanya di mana Alma bekerja. Alhasil ia pun pergi ke tempat Alma bekerja, yaitu di sebuah bar milik si Zohrab. Bahkan di sana terdapat hiburan berupa pertarungan yang diadakan. Dan petarung terbaik di sana bernama Igor, dan Igor terlihat begitu sombong yang membuat Boyka teringat dengan masa lalunya yang sombong juga. Tapi kesombongannya sudah dihancurkan karena dikalahkan oleh Iceman kala itu. Akhirnya ia melihat Alma di sana, sehingga Alma yang menghadap Boyka membuatnya bertanya siapa Boyka dan apa mau Boyka sampai mengikutinya. Boyka ingin berbincang dengan Alma, tapi hal itu dihentikan oleh bawahan dari Zohrab yang bernama Silva, serta mengancam Boyka kalau ia membawa senjata dan berbincang di luar, sehingga Zohrab yang melihat CCTV melihat ada Boyka di sana. Silva langsung mengusir Boyka untuk pergi dari sana dan melarangnya untuk berbincang dengan Alma. Tapi karena Boyka masih kekeh untuk berbicara, mereka pun langsung menyerang Boyka. Dan ya, sudah pasti Boyka mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Tapi Zohrab langsung menghentikan mereka kalau Boyka harus bertarung di tempatnya. Tapi Boyka tidak mau karena bukan itu tujuannya datang ke sana. Tujuannya hanya untuk berbincang dengan Alma. Dan jawaban Zohrab, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Alma tanpa seizinnya, karena ia adalah pemilik kota itu. Dan jika Boyka berani mendekatinya, maka mereka akan mengkill Boyka. Jadi Boyka harus pergi dari sana, yang membuat Boyka malas untuk berurusan dengan Zohrab, sehingga Zohrab meminta Silva untuk terus mengawasi Boyka. Boyka pun terus dihantui akan perbuatannya, baik dari kesombongannya dan semua pertarungannya selama ini, yang membuat Boyka langsung pergi ke tempat Alma lagi, bahkan langsung mengajar penjaga sampai membuatnya pingsan. Akhirnya ia bertemu dengan Alma, yang membuat Alma terkejut
terkejut. Boyka langsung memberikan surat dari Victor yang ia temukan, yang membuat Alma sedih dan senang karena ia pikir Boyka adalah teman dari Victor. Tapi di saat Boyka bertanya apa urusan Alma dengan Zohrab, Alma memberitahu kalau Zohrab memberikan Victor pinjaman, jadinya mereka bisa membuka perguruan di sana termasuk panti asuhan itu, dan ia hanya bekerja untuk membayar hutang itu. Namun ketika Alma bertanya bagaimana Boyka bisa bertemu dengan Victor, membuat Boyka sudah pasti sangat berat sekali untuk memberitahu bahwa ia yang bertanding bersama Victor di hari terakhir Victor, yang sudah pasti membuat Alma benar-benar emosi karena melihat orang yang membuat Victor berpulang dan langsung mengusir Boyka dari sana, yang membuat Boyka sudah pasti tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ia yang melakukan itu walaupun ia tidak bermaksud melakukannya. Dan Zohrab yang melihat para petarungnya dibuat kesal karena petarungnya terlihat lemah-lemah dan tidak menarik untuk ditonton, serta meminta Silva untuk mencarikan petarung yang benar-benar jago dan sangat menarik untuk ditonton. Tapi tiba-tiba Boyka datang dengan menyerang bawahan dari Zohrab. Zohrab pun sudah memberitahu kalau itu adalah kotanya, tapi Boyka tidak peduli. Tujuan Boyka datang ke sana untuk melunasi hutang-hutang dari Alma dan ingin membuat kesepakatan dengan Zohrab kalau ia akan bertanding untuk Zohrab, tapi hutang Alma harus dihapus semua. Zohrab meminta 6 pertandingan, Boyka menolak. 3 pertandingan, Boyka menyetujuinya, tapi hutang Alma harus lunas ketika ia selesai dengan 3 pertandingan itu. Namun Zohrab mempunyai satu syarat kalau itu akan terjadi jika Boyka mengalahkan juaranya, dan Igor dengan sombong akan menghabisi Boyka, serta Boyka meminta tempat untuk latihan sudah disiapkan oleh Zohrab dan berkata senang berbisnis denganmu Boyka. Dalam arti Zohrab mengenali Boyka yang membuat Boyka terkejut karena identitasnya diketahui. Tapi Zohrab menenangkan Boyka kalau itu adalah kotanya, bahkan ia sudah bekerja sama dengan polisi untuk menutupi hal itu. Tapi ketika selesai ia berbincang dengan Silva kalau ia gak ngeri karena itu adalah Boyka sang legenda petarung terhebat di penjara. Hingga keesokan harinya Kiril pun bertanya kapan Boyka kembali. Boyka memberitahu kalau ia masih lama, yaitu seminggu di sana, yang membuat Kiril terkejut karena bagaimana dengan Budapest, impian dari Boyka. Tapi Boyka memberitahu kalau intinya ia akan kembali dan siapkan saja tiket untuk pulangnya. Boyka yang akan pergi latihan, Alma datang menemui Boyka kalau ia tidak meminta Boyka untuk membantunya. Ia tidak butuh bantuan dan uang dari Boyka. Ia hanya ingin Boyka untuk meninggalkannya. Tapi Boyka memberitahu dirinya akan pergi ketika pertarungan itu selesai karena hanya itu yang ia bisa lakukan untuk menebus kesalahannya. Dan ia bertarung bukan untuk mendapatkan Alma, melainkan untuk membayar hutang Alma agar Alma bisa bebas dari Zohrab, dan ia datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa bersalah dan dosa yang besar, yang membuat Alma terkejut akan hal itu. Sampailah Boyka di tempat latihan, tapi ketika asik-asiknya ia memukul Samsa, tiba-tiba ada seseorang yang melarang Boyka untuk memukul Samsa itu karena itu Samsa miliknya. Boyka awalnya tidak mau berurusan dengan orang itu, tapi karena orang ini masih saja mengganggu, langsung diberi paham oleh Boyka. Mamam anjing. Sampailah di pertandingan pertama dari Boyka. Hingga di saat Boyka ingin mengakhiri si petarung dengan pukulan terakhirnya, hal itu dilihat oleh Alma dan merasa kalau Boyka memang seorang penggil, yang membuat Boyka menahan pukulannya dan tidak jadi. Jadinya Boyka memenangkan pertarungan itu. Tapi Igor kembali menyombongkan dirinya kalau itu adalah ringnya, dan Boyka bodoh amat akan hal itu. Namun kala itu Zohrab meminta Alma untuk memberikan minum kepada Boyka, dan ketika Boyka minum,
minum, ia bertanya kepada Alma tempat berlatih karena ia tidak nyaman di tempat latihannya. Sehingga Alma meminta Boyka untuk datang ke tempatnya karena di sana ada tempat untuk Boyka berlatih. Boyka pun datang dan memberitahu penjaga bahwa ia bertarung untuk Zorab, sehingga penjaga mengizinkan Boyka untuk masuk. Kalau Boyka akan berlatih di tempat Victor biasanya latihan. Hingga di saat Boyka latihan, anak-anak panti melihat Boyka yang latihan, sehingga Alma meminta anak-anak untuk tidak mengganggu Boyka. Tapi Boyka tidak masalah dan meminta Alma untuk membiarkan anak-anak menonton latihannya. Hingga di saat Boyka mengisi air minum, ada Alma di sana. Boyka bertanya, apakah Alma terganggu dengan suara latihannya? Alma tidak masalah, malahan ia merindukan suara latihan itu karena Victor juga latihan dari siang sampai malam. Masuk ke pertandingan kedua dari Boyka. Kalau Boyka bertanding dengan 2 orang sekaligus, yang membuat Boyka sudah pasti terkejut. Tapi karena itu adalah tempat dari Zorab dan suka-suka Zorab mau melakukannya, Boyka pun mau tidak mau harus menang melawan 2 petarung itu secara sekaligus. Sialnya, salah satu petarung berhasil menyerang tulang belakang dari Boyka yang membuat Boyka merasakan sakit yang luar biasa. Hal itu dilihat oleh Alma, tapi Boyka tidak boleh berhenti dan melawan 2 petarung itu. Dengan hasil Boyka yang menang, yang membuat Alma kagum akan hal itu karena lawan 2 orang Boyka tetap menang. Pantesan saja suaminya bisa seperti itu. Selesai itu, Zorab pun bernegosiasi dengan sipir penjara kalau ia meminta mereka untuk tutup mulut akan keberadaan Boyka di sana. Dan lagi satu, ia ingin mereka membawa si monster Cosmar. Sudah pasti membuatnya terkejut karena itu terlalu beresiko, apalagi itu bisa membuatnya kena masalah. Tapi Zorab tidak peduli karena jika itu berhasil dilakukan, maka ia akan mendapatkan banyak uang plus bonusnya. Sudah pasti sipir ini tergiur oleh uang yang banyak. Boyka pun pergi ke tempat Alma lagi dan Alma menyiapkan obat untuk diberikan kepada Boyka. Serta ia memberikan obat itu untuk Boyka agar Boyka bisa mengoleskannya di punggungnya. Tapi karena Boyka kesulitan, Alma akan membantu akan hal itu. Tapi di saat Alma mengolesinya, ia masih meminta Boyka untuk tidak perlu membantunya dan bisa pergi dari sana. Yang membuat Boyka bertanya, kenapa Alma sangat ingin sekali Boyka pergi dari sana. Seketika Alma kesal dan memberitahu kalau itu adalah tempat impian mereka dan Boyka tidak akan mengerti akan hal itu serta pergi. Zora pun bertanya kepada Silva akan Boyka yang berlatih di tempat Alma dan kepo akan hubungan Alma dan Boyka yang ia rasa dekat. Padahal Silva sudah memberitahu kalau Boyka cuma latihan, setelah itu ia balik. Tapi Zorab merasa sebaliknya. Ia merasa Alma jatuh hati dengan Boyka dan bermesraan dengannya. Dan Alma sudah pasti membantah karena mana mungkin ia berpaling dengan suaminya yaitu Victor. Dan kepergian dari Victor adalah sebuah kecelakaan sehingga Zorab memberitahu kalau Boyka yang mengkill Victor hantam demi hantam, yang membuat Alma tidak kuat mendengarnya. Bahkan ketika Zorab bibirnya nyosor ke Alma, Alma menolaknya yang membuat Zorab kesal akan hal itu dan mengancam kalau Alma melindungi Boyka maka ia akan mengkill Boyka. Boyka yang latihan pun ditelepon oleh Kiril kalau Kiril memberitahu tentang poster Boyka yang sudah dipampang dan penggemar dari Boyka sudah menantikan Boyka dan meminta Boyka untuk berangkat di jam 9 malam nanti karena wartawan sudah menantikan Boyka. Tapi ketika ia kembali ke hotel,
detailnya sudah ada Alma di sana kalau ia meminta Boyka menceritakan pertarungan dari Boyka dengan suaminya. Boyka agak enggan karena itu bisa melukai hati dari Alma. Tapi Alma siap mendengarnya dan meminta Boyka untuk jujur akan hal itu. Boyka pun memberitahu kalau ia telah melakukan kehidupan yang begitu mengerikan. Ia sudah lama mendekam di penjara, jadinya ia dipenuhi dengan kepahitan, marah, dan penuh dengan kebencian. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkannya jalan. Ia melalui ratusan pertandingan di arena yang paling busuk di penjara. Intinya Alma tidak akan bisa membayangkan betapa mengerikan tempat itu. Tapi ia hanya ingat akan pemberian Tuhan kepadanya, dan itu membuka gerbang tobatnya serta memberikannya kesempatan untuk membuktikan dirinya pada dunia. Sampai tiba di pertandingannya dengan Victor, ia tidak melihat Victor sebagai suami dari Alma. Ia hanya melihat impiannya. Tapi bukan berarti ia mengelak tentang ia yang mengkill Victor serta sangat meminta maaf dan menyesal dengan segenap jiwanya, yang membuat Alma sedih dan pergi dari sana. Masuklah pertandingan terakhir dari Boyka di sana, yaitu pertandingannya melawan Igor yang sombong itu. Dan Alma yang menontonnya dibuat gelisah jika Boyka kalah. Tapi kenapa ia gigit bibir gini, ye? Igor berhasil menyerang daerah tulang belakang dari Boyka lagi, bahkan terus mengincar darah itu, yang membuat Boyka kembali merasakan sakit yang luar biasa. Tapi karena Alma memandang Boyka kalau Boyka harus bangkit, ia pun kembali mengamuk. Dan ya, Boyka berhasil mengalahkan Igor yang sombong itu, yang membuat Alma sangat senang karena berarti ia bebas dari Zorab. Tapi sialnya Boyka melewatkan busnya karena itu sudah di jam 9:30. Tepat kala itu sipir penjara telah tiba untuk membawa si monster Cosmar. Alma pun ingin menemui Boyka dengan perasaan senang, begitupun dengan Zorab dengan perasaan kesalnya. Kalau pertarungan dari Boyka belumlah berakhir, yang sudah pasti membuat Boyka kesal karena itu bukan kesepakatan mereka. Tapi Zorab berkata kalau Boyka harus mengalahkan juaranya, dan jika Boyka tidak mau bertarung lagi, maka kesepakatan mereka itu dibatalkan dan Alma harus tetap bekerja untuknya agar bisa membayar hutangnya. Yang sudah pasti Boyka tidak akan membiarkan hal itu, apalagi kala itu Kiril menelpon akan Boyka yang sudah berangkat atau belum. Dan karena belum, membuat Kiril kesal karena Boyka bisa menghancurkan mimpinya. Tapi Boyka akan segera tiba dalam 15 menit lagi, sehingga Kiril menekankan kalau Boyka sampai gagal maka tidak akan ada tiket untuk Boyka pergi ke Budapest. Dan Boyka yakin kalau ia tidak akan melewatkan hal itu, serta meminta Zorab untuk menyiapkan petarung juaranya. Dan ketika petarung itu tiba, yaitu si monster Cosmar, membuat Boyka sangat terkejut karena lihat saja bentukannya, belum bertanding saja sudah keringat dingin. Tapi Boyka gaskan saja karena itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini. Sudah pasti Boyka sangat kewalahan karena ia baru selesai melawan Igor. Ditambah lagi pukulan Cosmar benar-benar sangat tidak ngotak, yang membuatnya hampir tak sadarkan diri. Tapi karena ia melihat ada Alma yang menangis, membuatnya langsung bangkit kembali. Pukulan demi pukulan diterima oleh Boyka, tapi ia tidak menyerah dan terus bangkit.
Walaupun Cosmar terlihat tahan pukul, tapi pukulan Boyka sudah begitu terlatih karena ia telah melewati ratusan pertandingan. Dan ujung-ujungnya, ya, Cosmar kalah dari Boyka. Sudah pasti Zora panik akan hal itu serta menyuruh anak buahnya untuk menyerang Boyka. Alma pun ditahan oleh Zorab sehingga Boyka yang melihatnya langsung digebukin oleh bawahan dari Zorab dengan tongkat baseballnya, yang membuat keadaan di sana menjadi kacau dan Alma dibuat menangis akan kondisi Boyka yang hampir tak sadarkan diri. Tapi karena ia mendengar suara tangisan dari Alma, ia bangkit dan menghajar mereka semua. Kalau Zorab dibuat cemburu dengan Alma yang memilih Boyka dibandingkan dirinya. Boyka terkena tembakan, tapi ia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan pergi mencari Zorab yang membawa Alma. Zorab mengancam untuk mengkill Alma jika Boyka tidak menurunkan senjatanya. Boyka menurutinya dan meminta kesepakatan mereka. Tapi Zorab tidak mau dan akan mengkill Boyka. Untungnya Alma mengikit Zorab yang membuat tembakan Zorab mengenai perut dari Boyka. Dan Boyka berhasil menghajar Zorab bahkan mencekiknya sampai beda alam. Alhasil Alma langsung memangku Boyka kalau Boyka harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Boyka ingin bertanya saat pertama kali ia datang menemuinya. Alma bertanyakan apa yang Boyka inginkan. Dan yang Boyka inginkan adalah memohon ampun kepada Alma. Dan apakah Alma memaafkannya? Tapi Alma mengalihkannya kalau Boyka harus pergi dari sana. Tapi Boyka masih ingin tahu apakah Alma memaafkannya. Polisi Rusia telah tiba dan Boyka pun ditahan. Yang membuat Alma sedih, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Boyka pun kembali di penjara lamanya dan 6 bulan kemudian Boyka pun kedatangan tamu dan itu adalah Alma yang bertanya keadaan dari Boyka sembari menunjukkan gambar anak-anak untuk Boyka yang membuat Boyka senang melihatnya. Alma pun meminta maaf karena baru datang sekarang dan memberitahu kalau pertama kali ia melihat Boyka, ia tidak tahu harus berkata apa dan melakukan apa. Ia dipenuhi dengan amarah atas kepergian dari suaminya. Tapi ia melihat kebaikan dari Boyka dan pure bahwa Boyka tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Ia datang untuk berterima kasih kepada Boyka karena Boyka telah mengembalikan martabatnya dan kebebasannya. Jadinya ia memaafkan Boyka, yang membuat Boyka senang karena Alma memaafkannya. Tapi waktu Boyka telah berakhir dan kembali ke selnya, yang entah apakah ada bibit percintaan di antara Boyka dan janda Alma. Tapi ujung-ujungnya, ya, Boyka kembali ke setelan awal, yaitu menjadi petarung di penjara itu dan gagal meraih mimpinya untuk bertanding di pertandingan resmi. Dan film Boyka Undisputed pun selesai.